Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Dawam, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kewarganegaraan, dan kepada teman-teman semua yang menonton dan sebagai anggota dari kelompok saya. Kami kelompok 7 untuk topik ketidaksetaraan akses internet di pedesaan. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi dan output paper kami. Oke, udah bisa dipencet. Oh. Baiklah, untuk anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhtadabillah Nasution dengan NIM F1E1 22037, dan lalu kemudian Lina Kartika Paramita NIM F1E1 2048, lalu ada M. Wildan Hakimi Al-Azizi dengan NIM berapa Wildan? NIM kau 132. dengan NIM F1E1 22132. Kemudian ada Muhammad Farhan Hadrawi dengan NIM F1E1 22149. Paper ini membahas tentang ketidaksetaraan akses internet di pedesaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur dari berbagai jurnal. Kami menyusun paper ini dari hasil observasi dan penelitian yang dilakukan pada jurnal-jurnal tersebut menunjukkan perlunya adanya kerjasama antara pemerintah, organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, kemudian masyarakat lokal untuk mempercepat akses digital di daerah pedesaan. Kemudian lanjut, kami mengambil 3 studi kasus untuk paper ini. Studi kasus pertama adalah studi kasus Desa Talun Kondok yang akan pada Kecamatan Panembayan, Panai, Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Lina Kartika. Pada Lina dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Mutadabila. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus Desa Talun Kondot, Kecamatan Panembayan Panai, Kabupaten Simalungun. Di sini ada identifikasi, yaitu ketidaksetaraan akses internet di Desa Talun Kondot di Kabupaten Simalungin didasari faktor geografis dan infrastruktur, atau Desa Talun Kondot memiliki keterbatasan akses internet karena letak geografisnya yang jauh dari jangkauan sinyal seluler. Puncaknya selama pandemi COVID-19, di mana pembelajaran daring menjadi solusi mutakhir, namun karena keterbatasan akses internet menyebabkan peserta didik di perdesaan kesulitan mengikuti pembelajaran daring. Meskipun ada upaya pemasangan Wi-Fi oleh pemerintah desa, akses Wi-Fi tersebut terbatas dan tidak mencukupi untuk semua dusun yang ada di desa tersebut. Hanya satu dusun yang mendapatkan akses Wi-Fi, sementara dusun tersebut memiliki kelima dusun. Banyak juga peserta didik dan pendidik tidak memiliki fasilitas teknologi yang memadai seperti handphone dan laptop untuk mendukung pelajaran yang didaring. Slide selanjutnya boleh? Kemudian ada dampak, yaitu selama pandemi COVID-19, banyak siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena sinyal internet yang lemah atau bahkan tidak ada sama sekali di daerah mereka. Akibatnya, mereka tidak hanya ketinggalan dalam materi pembelajaran, tetapi juga merasa tertinggal dibandingkan dengan teman-teman mereka di daerah yang lebih baik akses internetnya. Ketidakstabilan jaringan internet di perdesaan tidak hanya mempengaruhi pendidikan, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Komunikasi yang terganggu karena sinyal internet yang tidak stabil membuat interaksi sosial menjadi terbatas. Kegiatan ekonomi yang semakin bergantung pada teknologi juga terhambat, sehingga pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal menjadi terhambat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya kembalikan lagi ke moderator.
Baiklah, demikian studi kasus dari Desa Talun Kondot dari Bidang Kartika. Kemudian selanjutnya ada studi kasus di Makassar Maros, kawasan Maminasata. Untuk studi kasus ini akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan Hadrawi. Kepada Farhan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus yang terjadi di Makassar, Maros, kawasan Mamisata. Pertama-tama identifikasinya ialah masyarakat di daerah pedesaan sering menghadapi kendala seperti infrastruktur yang tidak memadai, ketersediaan jaringan internet yang lemah, dan tidak stabil di banyak desa, serta biaya akses yang relatif mahal bagi penduduk pedesaan yang berpenghasilan rendah. Infrastruktur yang tidak memadai mencakup jaringan telekomunikasi yang belum merata, dengan banyak desa yang masih belum terjangkau oleh jaringan serat optik atau bahkan jaringan 4G yang sudah umum di perkotaan. Secara keseluruhan, ketidaksetaraan akses di internet di pedesaan kawasan Mamisata disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang saling terkait, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, biaya akses yang tinggi, dan rendahnya literasi digital. Untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang melibatkan peningkatan infrastruktur, subsidi, dan bantuan biaya, serta program pendidikan dan pelatihan. Kemudian dampaknya ialah dampak dari ketidaksetaraan akses internet di pedesaan kawasan Mamisata membawa dampak yang luas dan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam bidang pendidikan. Kurangnya akses internet menghambat proses belajar mengajar. Siswa di desa tidak dapat mengakses materi pembelajaran online atau mengikuti kelas daring, yang mengakibatkan kesenjangan pengetahuan dibandingkan dengan siswa di perkotaan. Di sektor ekonomi, terbatasnya akses internet mengurangi peluang masyarakat untuk terlibat dalam e-commerce, mencari informasi pasar, dan mengembangkan usaha kecil. Petani di desa misalnya tidak dapat memanfaatkan aplikasi pertanian digital untuk mendapatkan informasi tentang harga pasar atau teknik pertanian yang terbaru. Baiklah, demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian studi kasus Maminasata dari Farhan. Kemudian kita lanjut ke studi kasus yang ketiga atau yang terakhir, yaitu studi kasus di pedesaan pada Kabupaten Katingan. Untuk studi kasus ini akan dijelaskan oleh Muhammad Wildan. Kepada Wildan dipersilakan. Oke, baiklah. Selanjutnya itu ada studi kasus di pedesaan Kabupaten Katingan. Kesenjangan digital di Kabupaten Katingan, terutama di daerah pedesaan, merupakan permasalahan yang signifikan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak daerah yang tidak memiliki akses internet yang memadai, dan bahkan di beberapa lokasi jaringan internet sulit ditemukan. Hal ini diperparah oleh kondisi geografis yang sulit seperti keberadaan sungai dan hutan yang menghambat pembangunan infrastruktur komunikasi. Akses transportasi yang sulit di wilayah pedesaan membuat pembangunan infrastruktur digital menjadi lebih mahal dan sulit. Jalan-jalan yang belum terhubung memperburuk kesenjangan ini, sehingga banyak desa yang belum dapat menikmati fasilitas internet yang memadai. Status sosial ekonomi yang rendah juga berkontribusi pada kesenjangan digital. Masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung tidak memiliki perangkat teknologi yang memadai atau kemampuan untuk mengakses layanan internet. Selanjutnya, ini ada dampak dari ketidaksetaraan akses internet. Dampak kesenjangan akses internet di Kabupaten Katingan memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keterbatasan akses internet menghambat proses pembelajaran di sekolah-sekolah di daerah pedesaan. Kurangnya akses internet juga membatasi kesempatan ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Petani, wirausaha, dan pekerja lainnya tidak dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh ekonomi digital, seperti e-commerce dan pemasaran online. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperbesar kesenjangan ekonomi antara daerah, pedesaan, dan perkotaan. Keterbatasan akses internet juga mempengaruhi keterlibatan sosial masyarakat. Masyarakat pedesaan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pemerintah dan kesehatan yang berbasis online, seperti layanan BPJS. Selain itu,
Mereka juga mengalami isolasi sosial karena terbatasnya komunikasi digital dengan keluarga dan teman di luar daerah. Ketidakmampuan untuk terhubung dengan komunitas yang lebih luas membuat mereka semakin terisolasi, baik secara sosial maupun informasi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian pemaparan dari studi kasus dari pedesaan di Kabupaten Katingan. Kesimpulan dapat kita ambil dari ketiga kasus tersebut adalah ketidaksetaraan akses internet difaktori oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor infrastruktur yang tidak memadai, kemudian ada faktor jalur transportasi yang susah untuk dicapai ke daerah pedesaan, kemudian ada faktor geografis. Faktor geografis yaitu faktor lingkungan yang tidak mendukung untuk pembangunan infrastruktur. Lalu faktor lain adalah faktor ekonomi, di mana masyarakat kelas menengah ke bawah mungkin tidak mampu membeli atau mendapatkan akses internet. Solusi yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan pertama, meningkatkan akses transportasi ke daerah pedesaan. Dengan meningkatkan akses transportasi ke pedesaan, maka proses pembangunan akan bertambah lancar sehingga mempercepat kesetaraan akses di pedesaan. Kemudian dua, meningkatkan infrastruktur. Pemerintah harus bekerjasama dengan organisasi swasta atau organisasi lain untuk mempercepat kesetaraan dan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Kemudian yang ketiga adalah dengan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, maka mereka mendapatkan akses internet. Dengan mengatasi masalah-masalah ini dengan solusi tersebut, maka ketidaksetaraan akses di Indonesia terutama di pedesaan dapat diatasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maka dengan berakhirnya kesimpulan ini, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.